Salam belajar, salam semangat. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat dan tujuan pendidikan. Langsung saja, jadi hakikat pendidikan apa sih? Pendidikan itu diperuntukkan untuk setiap manusia selama dia lahir hingga dewasa. Lalu, kenapa hal itu bisa? Jadi, manusia itu mengusahakan proses yang terus-menerus. Artinya, manusia itu selalu melakukan rekonstruksi pengalaman, proses pertumbuhan yang mengarah ke pertumbuhan selanjutnya. Itu yang dinamakan dengan proses yang terus-menerus. Kemudian ada relevansi. Tersebut merupakan tuntutan sejak kecil, remaja, hingga dewasa. Jadi, relevansi dari pendidikan dasar hingga sampai menuju perguruan tinggi dan kemudian masa dunia kerja itu secara kontinu, artinya terus-menerus. Kemudian yang ketiga ada masa penyesuaian diri. Jadi manusia itu selalu menyesuaikan diri dimanapun tempatnya. Nah, masa ini fleksibilitas atau luas, artinya mudah disesuaikan dengan kebutuhan diri dan masanya. Kemudian masa penyesuaian diri ini, manusia harus mampu serta mau menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Misalnya, lingkungan keluarga. Mereka harus bisa menempatkan dirinya di dalam keluarga tersebut. Kemudian sekolah, masyarakat, desa, kota. Jadi di segala situasi, itu berpotensi untuk mendapatkan pendidikan. Dia itu harus menyesuaikan dimanapun tempat letak geografisnya. Begitu. Kemudian ada cita-cita manusia itu harus sesuai dengan tanggung jawab manusia dan pendidikannya, baik pendidikan formal maupun pendidikan masyarakat atau lingkungan. Jadi cita-cita manusia itu harus sesuai dengan tanggung jawab manusia, sesuai dengan pendidikannya itu apa, tujuan dari dia berpendidikan itu apa. Kemudian ada tujuan pendidikan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu sudah dijelaskan dalam pasal 3 bahwasannya pendidikan itu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, bahkan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, dalam hal ini itu tujuan pendidikan sama halnya dengan keberhasilan suatu pendidikan gitu. Nah, keberhasilan itu dapat diukur dari berapa komponen yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari pendidikan itu sendiri. Yang pertama ada komponen pendidik. Nah, komponen pendidik itu merupakan salah satu syarat utama pendidik itu mampu sebagai sosok tauladan. Artinya, mereka itu mampu menjadi pemimpin, mampu
berwibawa, mampu menjadi sosok yang bisa ditiru oleh murid-muridnya, bisa lebih ikhlas dalam mendidik murid-muridnya, sehingga keikhlasannya itu akan membuahkan hasil berupa siswa ataupun yang diajar itu memiliki keterbukaan dalam pikiran dan bisa menerima apa yang disampaikan. Jadi komponen yang paling penting adalah keikhlasan. Guru, seorang pendidik, harus mampu memberikan pengajaran dalam artian berulang-ulang hingga memberikan pemahaman kepada siswanya, peserta didiknya, muridnya, mahasiswanya. Nah, itu komponen yang pertama. Yang kedua ada komponen peserta didik. Dalam hal ini menjadi penentu keberhasilan pendidikan. Jadi, jika manusia sebagai peserta didik itu pasif, apatis, tidak mau tahu, maka mustahil pendidikan itu dapat memperoleh keberhasilan. Artinya, peserta didik juga harus aktif dalam menjalankan aktivitas pendidikan sehingga tercipta suasana pendidikan yang bisa memberikan pemahaman, yang bisa apa yang disampaikan oleh pengajar atau pendidik itu dapat diterima oleh peserta didiknya. Kemudian ada komponen pelaksanaan. Jadi di dalam pelaksanaan pendidikan, manusia itu baik pendidikan maupun peserta didik harus dalam kondisi yang bebas demokratis. Artinya dalam suasana gembira dan saling memahami. Nah, peran pendidik dalam hal ini itu sesuai dengan niatnya, mereka itu harus tulus, ikhlas, memberikan ilmu yang didapatkannya agar lebih bermanfaat. Untuk menambah wawasan kita tentang pendidikan, maka saya harapkan bisa mengisi link Google Form di bawah ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya sudah menyediakan blog, ini referensinya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Salam semangat.